Hai, selamat malam teman-teman entrepreneur dimanapun teman-teman berada. Selamat datang di Exoloka Live edisi hari Rabu tanggal 24 Juni tahun 2020. Dan seperti biasa setiap hari Rabu malam kita selalu hadir untuk bisa berbincang-bincang dengan entrepreneur tentang topik-topik yang sekiranya bisa digunakan oleh teman-teman untuk bisa mengembangkan bisnis. Dan hari ini kita berbincang-bincang dengan entrepreneur di bidang film production nih. Bersama dengan saya hari ini sudah ada George Arif. Hai George, apa kabar? Ya, jadi George ini adalah eksekutif producer dari Spin Production dan hari ini kita akan banyak berbincang-bincang tentang bagaimana sih film ini di era new normal, bagaimana cara dari entrepreneur di bidang film untuk bisa membuat film, kemudian bagaimana kita pengen tahu juga nih insight dari mereka gimana caranya kita nanti nonton film gitu ya. Selain tentu saja lewat Netflix dan kawan-kawan seperti itu ya. Nanti kita akan kembali lagi dengan George. Buat teman-teman yang baru pertama kali bergabung di Exoloka Live, setiap hari Rabu kita selalu berbincang-bincang santai dengan entrepreneur dan teman-teman bisa langsung bertanya nanti dengan cara menuliskan pertanyaan teman-teman di chat box yang ada di atau di live chat yang ada di YouTube channel kita. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan hit notification bells dari YouTube channel Excellence Asia supaya teman-teman tidak ketinggalan nih acara-acara live streaming seperti sekarang maupun video-video belajar yang teman-teman bisa dapatkan di YouTube channel Excellence Asia. Kita nggak akan saya nggak akan menunggu terlalu lama lagi. Mungkin saya akan langsung saja serahkan ke George. Bentar George, saya share screen dulu. Ya, silakan George. Oke, ya. Halo teman-teman entrepreneur yang lagi gabung di sini. So welcome di Exoloka Live. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang bikin film dan nonton film di era new normal. Seperti kita tahu sekarang banyak kegiatan yang mengumpulkan banyak orang terpaksa di hold atau dikurangi ya. Jadi kita bisa langsung masuk ke yang berikutnya. Next ya. Mungkin di awal kita akan coba lihat dulu video salah satu yang dibuat oleh Spin Production. Jadi Spin Production ini membuat beberapa video dan salah satu videonya ini adalah iklan ya mungkin ya George ya yang dibuat untuk loket. Kita saksikan dulu iklan atau bukan iklan ya mungkin ya salah satu contoh video gitu ya yang dibuat oleh Spin Production. Bikin konser musik super kece. Tapi kok posternya kalah sama sedot WC? Dengan Loket.com, band kamu tampil kece beneran. Bikin pertunjukan keren di atas panggung. Tapi kok jual tiketnya bingung? Hoi, jangan sedih. Dengan Loket.com, penjualan tiket eventmu jadi mudah dan tersebar di banyak afiliasi loket. Abis buka puasa bersama, kok ngurus bayarnya nggak sama-sama? Dengan Loket.com, mudah banget ngatur pembayaran event apapun. Pembayarannya bisa pakai rupiah, udah gitu bisa pakai GoPay. Dengan Loket.com, bikin event apapun jadi mudah. Rayakan dengan Loket. Oke, silakan George. Tadi mungkin video yang dibuat untuk Loket.com ya George? Ya betul, jadi itu salah satu iklan yang kita bikin buat Loket.com. Itu kita syuting sehari, mulai pagi lah jam 7-an, roll cam, jam 6 udah selesai gitu. Itu one day shoot, di syuting di kantor Gojek, ya seperti itu. Nanti kita jadi bahan ini juga ya, bahan pembelajaran buat tema kita. Tapi itu dulu ya, sebelum COVID-19 mungkin ya? Betul, sebelum COVID-19. Oke, silakan George. Ya, mungkin next langsung. Next slide ya. So jadi basically kalau dalam kondisi COVID-19 ini memang banyak kegiatan yang mengumpulkan banyak orang, jadi terpaksa harus di hold atau ditunda pelaksanaannya. Saya sendiri ada satu produksi dokumenter yang harusnya syuting dari Mei, kita baru bisa berangkat nanti hari Sabtu ini. Jelas kegiatan-kegiatan yang sifatnya banyak orang ini harus dimitigasi ya. Jadi ada risiko-risiko dari berkumpulnya orang yang kita harus coba mitigasi. Nah, dalam konteks membuat film, akhirnya karena ini hit seluruh dunia, bagusnya adalah
kita jadi kompak satu semua nih. Jadi semua filmmaker, saya ngumpul juga sama beberapa filmmaker, produser di seluruh dari berbagai negara gitu, seperti ada di foto itu kita cukup reguler ngumpul di Zoom meeting gitu ya, karena memang tiba-tiba kita yang biasanya sibuk jadi punya waktu luang terlalu banyak gitu. Nah, kita bersepakat juga ngumpul saling bertukar informasi, bagaimana belajar dari satu sama lain gitu. Ya, jadi kita juga berusaha reach out juga sama tim gitu. Sekarang kita dengan seringnya praproduksi itu seringkali akhirnya hampir selalu kita lakukan ini Zoom meeting gitu ya. Zoom meeting, kita praproduksi terpaksa harus begitu, yang biasanya enak ngumpul bisa nge-brief segala macam kita harus lakukan lewat Zoom meeting. Nah, akhirnya kita, karena kebetulan saya running production house ini gitu, jadi kita harus banyak meningkatkan komunikasi, lebih banyak reach out juga ke tim kita, lebih banyak bilang ke mereka bahwa dalam kondisi ini akan begini gitu, kayak gitu-gitu. Jadi udah beda sama sekali, dan rasanya mungkin akan ada beberapa hal yang menetap dari adanya COVID-19 ini gitu. Oke, mungkin next slide. Nah, menanggapi ini, saya sendiri ngambil sertifikat dari yang dikeluarkan oleh SafeSet Internasional yang mengajar. Pokoknya basically saya ngambil sertifikat ini dan saya certified untuk level A untuk SafeSet COVID-19. Jadi untuk produksi saya paham dan seluruh tim yang di Spin juga kita udah lulus semua dari sertifikat COVID-19 ini. Gitu. Oke, next. Nah, ini yang jadi nggak enak nih semuanya. Kenapa? Karena biasanya kita enak kerja. Buat gambaran, kalau untuk produksi sebuah iklan, itu krunya sama talent gitu ya. Kru sama talent itu total di range jumlah orangnya dari 30 sampai 70 orang. Tuh, untuk suatu iklan 30 detik atau satu menit gitu ya, jumlah orang yang berkumpul dalam suatu produksi, kru dan talent kira-kira segitu tuh, antara 30 sampai 70 orang termasuk sampai yang jaga genset, sampai semuanya total gitu. Nah, ini jadi sulit gitu. Kenapa? Karena sebenarnya dalam suatu produksi film itu kita perlu required person tertentu untuk do the right work dengan efektif dan efisien tentunya gitu kan. Ya tentunya kita bisa tetap jalan dengan orang lebih sedikit, tapi mungkin lebih lama waktunya yang dibutuhkan. Nah, akhirnya dengan ada ini semua, teman-teman film banyak pada kumpul, di Indonesia juga pada discuss, di luar negeri juga pada kumpul, kita saling share. Nah, ini ada beberapa poin yang saya bisa share gitu. Yang seperti tadi saya udah sempat share, satu, praproduksi sama survei lokasi bisa dibilang sekarang bakal dilakukan secara remote gitu, secara online. Contoh misalkan location manager mungkin datang ke suatu lokasi, jadi mungkin dia udah share dulu foto-fotonya, habis itu dia harus datang ke lokasi, mungkin dia sendiri, dia akan video call sama direkturnya dan produsernya gitu, kasih lihat begini, kayak gitu. Produksi juga gitu, kita lewat Zoom dan lain-lain. Habis itu saya juga sekarang udah decide gitu. Kalau suatu produksi biasanya kita minimal nih untuk enak kerjanya nih 6-7 orang. Sometimes kita berangkatin 2 atau 3 bahkan. 3 lah, nggak 2 terlalu capek kali ya. 3 gitu. Jadi kita dikitin banget jumlah krunya, kita minimalisasi jumlah kru di lokasi hanya yang esensial saja. Jadi yang sifatnya non-esensial tidak diperlukan sementara ini. Habis itu biasanya juga untuk produksi agency sama klien biasanya dia previewnya lewat itu sama Zoom atau remotely lah pokoknya. Nah seringkali kan kita juga sampai lokasi kita salaman, kita nggak bisa lagi sebaiknya itu nggak boleh salaman. Habis itu biasanya jadi dalam produksi film itu ada banyak departemen, ada departemen macam-macam lah ya, departemen kamera, departemen art, departemen backup dan lain-lain. Gitu. Itu biasanya kita bisa konten per departemen satu ruangan kalau bisa, gitu. Dan usahakan ada tempat di luar, kalau bisa di luar tuh ada. Misalkan kita nyewa satu rumah gitu, di luar tuh sebaiknya ada tempat untuk
untuk istirahat keluar gitu. Karena COVID-19 ini kan diperburuk dan semakin tinggi kemungkinan penularannya jika orang bersama-sama di dalam satu ruangan tertutup gitu kan. Nah, itu yang kita coba usahakan supaya jumlah orangnya tidak terlalu banyak. Habis itu hand sanitizer udah pasti harus ada, masker sama tempat cuci tangan yang ada di titik-titik yang strategis gitu. Makanan juga biasanya kalau produksi kan pasti prasmanan makanannya. Nah, itu makanan kita udah pasti cateringnya bakal diganti dengan makan box gitu ya. Habis itu yang selalu ada di setiap syuting tuh harus ada namanya satu orang petugas COVID-19. Nah, COVID-19 ini harus membuat catatan siapa yang datang di situ, siapa aja. Jadi kalau kayak saya pernah sepedaan di GBK, itu masuk dicatat nih, namanya siapa, tinggal di mana, gitu, catat gitu. Jadi kalau ternyata terjadi outbreak atau apa, ketahuan, oh ini yang datang sini siapa aja harus dihubungin semua supaya mencegah penyebaran. Jadi harus ada petugas COVID-19. Jadi saya menyarankan untuk teman-teman production house yang ada di PH-nya sebaiknya ada satu yang didedicate satu orang yang menguasai materi ini. Kalau bisa ikut sertifikasi yang tadi saya ambil juga baik. Kalau enggak, pokoknya dia memahami ini. Dan dia didedicate untuk setiap syuting, dia yang jagain itu. Seperti itu. Jadi ada banyak, contoh misalkan makeup artist gitu ya. Makeup artist jadi sangat tricky karena dia yang paling sering berhubungan dengan talent. Sedangkan kan talent nggak mungkin pakai masker kalau syuting, ya kan? Dia pasti di makeup sama makeup artist gitu. Jadi makeup artist ini paling dekat nih hubungannya sama talent. Sedangkan kalau tiba-tiba suatu kali misalkan kita syuting, let's say web series, atau yang jumlah harinya banyak gitu ya, yang ya banyak jumlah harinya, tiba-tiba suatu kali mentalnya sakit gitu, kan kelar, the whole production will be stopped. The whole production pasti stop dengan makeup artist, dengan talent yang akhirnya sakit gitu, misalkan dia kena COVID. Nah, ini yang jadi harus benar-benar dijaga, justru di makeup artistnya juga, dia harus jaga benar-benar kesehatannya dan harus selalu screening. Nah, screening apa yang kita bisa buat nih sebenarnya? Bisa dilihat di next. Nah, list pertanyaan ini boleh diberikan untuk setiap orang yang akan ada di lokasi syuting kita. Ya, yang pertama, apakah sedang batuk, nafas pendek, demam atau flu? Apakah baru-baru ini mengalami tanda-tanda ini, gitu kan? Itu nomor satu. Kedua, apakah pernah kontak dengan orang yang didiagnosa positif COVID-19? Habis itu, apakah dalam 14 hari terakhir traveling? Jika jawabannya iya dari salah satu pertanyaan ini, tidak boleh masuk lokasi dulu dan harus dites. Gitu. Jadi, ini pertanyaan screening yang akan memudahkan kita untuk supaya paling nggak ada screening dulu. Dan disarankan untuk orang yang datang lokasi untuk jujur menjawabnya gitu, agar tidak ini. Karena sebenarnya COVID-19 ini very serious very serious pandemic gitu ya. Jadi saya menyarankan sekali untuk teman-teman jujur dan terbuka jika memang pernah berhubungan dengan orang yang didiagnosa positif COVID-19 dan lain-lain untuk mencegah ini, dan konsekuensinya kan nggak main-main gitu ya, bisa sampai meninggal gitu. Oke, Vic, bisa putar yang 2 lagi, Vic. Oke, jadi sebelum kita lanjutkan lagi, ini ada salah satu iklan mungkin yang waktu itu juga sempat dilakukan oleh Spin Production ya. Yang Domestos ya berarti ini ya. Dua-duanya aja nggak apa? Dua-duanya langsung ya. Oke, kita akan lihat 2 buah jenis iklan yang waktu itu juga pernah dilakukan oleh Spin Production. Hai, halo, pakai Domestos. Kenapa? Ini kan cukup. Yakin? Coba lihat toiletnya. Boleh? Lihat, masih banyak kumannya. Gunakan Domestos. Semua kuman langsung mati. Mana buktinya? Nih? Aha! Lihat, gak ada kuman. Masih yakin pembersih lain lebih baik dari Domestos?
Domestos baru membunuh kuman bahkan yang disisakan pembersih lain. Oke, itu tadi 2 jenis iklan yang pernah dilakukan atau dibuat oleh Spin Production. Silakan George. Ya, jadi untuk gambaran tadi itu si loket kita syuting di kantor Gojek cukup termanage lah tempatnya, kita pindah-pindah lantai sama di luarnya gitu-gitulah. Nah, itu jumlah kru matalan total 40-an kira-kira. Habis itu kalau yang Domestos itu jumlah kru sama talent ya juga hampir sama 40-an juga. Nah, itu di indoor semua tuh di studio, controlled environment. Nah, jadi nanti sebenarnya banyak orang yang prediksi di film ini akan saya nggak tahu nih kalau layar lebar gitu mungkin masih takes time ya, karena by default harus banyak orang gitu syutingnya karena requirement-nya. Tapi kalau banyak orang, teman-teman produser bilang yang bakal recovery duluan nih gitu ya, syuting-syuting di studio yang control environment sama dokumenter yang cenderung jumlah orangnya nggak sampai puluhan gitu ya. Kayak ini sekarang Sabtu kita akan ada syuting dokumenter di Jawa Timur, orangnya nggak nyampe 10 gitu. Jadi manageable, sangat manageable. Satunya lagi yang Lexus itu iklan sambil kita juga bikin corporate videonya dia. Nah, Lexus ini krunya nggak banyak. Itu saya mau kasih contoh ini karena Lexus ini nggak nyampe 10 krunya. Kalau seingat saya 8 orang krunya. Jadi kita bisa achieve beberapa produk dengan jumlah orangnya nggak banyak-banyak amat. Nah, itu yang sebenarnya jadi bahan pembelajaran buat kita. Ternyata memang mungkin lebih tidak nyaman karena biasanya enak, bisa orangnya cukup, harus berkurang. Tapi sementara ini, for the time being, rasanya memang baiknya jumlah orangnya dikurangi supaya mengurangi konten penyebaran COVID-19 ini gitu. Nah, sekarang gimana kalau kita nonton film gitu ya? Nah, sebenarnya sih sebenarnya kalau karena kebetulan gini, sejak COVID-19 ini hit, saya sering juga bikin IG Live sama beberapa dokter dan beberapa expert penyakit menular juga. Saya juga sering ngobrol sama salah satu inilah yang udah sangat senior di bidang penyakit menular di Indonesia. Intinya tuh sederhananya cuma 2 hal sih sebenarnya. Jaga jarak, pakai masker. Udah. Sebenarnya itu gampangnya kalau mau diingat itu. Jaga jarak, pakai masker, sering cuci tangan. Gitu. Itu aja sih. Jadi pakai masker lah gitu. Habis itu jaga jarak. Pakai masker memang kita pakai masker yang nyaman lah, yang bisa napas enak gitu. Habis itu kalau nggak benar-benar sehat, please jangan keluar lah gitu ya. Habis itu kurangin aja sih yang kalau misalnya lo emang udah bosan gitu, misalkan mau nonton tapi lo nggak enak-enak banget ya nggak usah keluar lah, ditunda aja gitu. Nah ya udah, kalau memang ternyata belum bisa dimungkinkan nonton di bioskop, ya kita nonton di OTT platform seperti Netflix, GoPlay, dan lain-lainnya seperti itu. Jadi sebenarnya sih kalau kita nonton film ya memang saya rasa tidak ada yang bisa menggantikan ritual ke bioskop ya.
pengalaman kita ganti baju, pakai baju yang enak, pergi ke bioskop, beli tiket, itu the whole ritual itu menyenangkan, memang enak gitu. Dan memang ya kita berharap segera bisa recover. Dan udah banyak film yang bagus-bagus kan yang akan segera masuk gitu. Jadi tapi dari kitanya harus jaga sendiri. Karena sebenarnya kalau kita lihat, saya banyak monitor juga di negara-negara lain. Kalau di Europe hampir mostly Eropa Barat itu udah normal. Beberapa kawan di sana udah makan di kafe lagi. Australia juga sudah kembali gitu ya. Habis itu bahkan yang deket-deket aja sama kita, Vietnam aja sudah back to normal, hotelnya udah buka lagi. Jadi sebenarnya dikembali ke kita, disiplin di kitanya. Gitu. Kalau kita bisa disiplin, jaga jarak, sometimes kadang-kadang karena budaya Indonesia yang mementingkan kesopanan, kita segan gitu ya, jaga jarak, jauh-jauh, dan tetap untuk menjaga kesopanan harus mau deket-deket. Enggak lah, ini nanti kesopanan sekian gitu. Nanti dulu kita harus bisa jaga jarak dulu. Oke, next. Nah, basically itu aja. Jadi, stay apart, wash your hands. Udah itu. Ya, saya sejak COVID-19 ini sering banget, mungkin ya benar-benar sehari bisa 30 kali cuci tangan. Gitu. Nggak apa-apa juga lah. Dulu emang saya cukup rajin, tapi sekarang jauh lebih rajin. Dan kita ambil jarak lah, benar-benar itu. Nggak usah segan-segan, nggak usah sopan-sopan, yang ambil jarak. 2 meter lah, gitu. Ya, be smart, stay apart lah. Kita welcome new normal ini, agar segalanya cepat-cepat recover, dan kita bisa enak lagi, gitu. Karena mau nggak mau, ya, something's gonna stay with us, gitu. Dari hit COVID-19 ini, tapi gimana kita manage diri kita agar kita tetap sehat. Gitu aja, Vic. Dah. Oke. Jadi kita akan sembari ngobrol-ngobrol gitu, sambil menunggu teman-teman untuk bertanya. George, saya agak penasaran nih. Tadi kan sempat bilang bahwa salah satu mungkin yang terpengaruh adalah film production gitu ya, karena film production maksudnya produksi film ya, karena produksi film kan butuh kru yang banyak gitu ya. Jadi itu yang mungkin banyak tertunda. Nah, tapi saya jadi penasaran nih, kayak Netflix gitu dapat filmnya dari mana ya? Apakah film-film baru yang diproduksi pada saat COVID-19 ini, atau itu mungkin film-film yang lama ya, George? Ya, jadi mungkin sebagian kan kayak Netflix itu kan continually producing ya. Ada kalau misalkan ada Netflix originals atau few originals, co-play originals tuh mereka produksi sendiri dengan partner gitu. Jadi mungkin sebagian sudah di syuting sebelumnya gitu. Jadi sekarang mungkin tahap produk atau udah diedit, jadi udah bisa tayang yang baru. Tapi mereka continually ngambil film-film lama juga ya. Jadi film lama yang klasik-klasik, yang keren-keren gitu di acquire juga untuk tayang gitu. Jadi kayaknya begitu sih. Kalau sinetron nih, saya penasaran sama sinetron nih. Sinetron kan biasa rata-rata kejar tayang nih. Nah, itu sinetron sekarang gimana produksinya kalau George dengar dari teman-teman produser misalkan? Sinetron gue nggak gitu updated, tapi yang jelas kayaknya sih gue nggak tahu ya. Tapi I'm not so sure ya. Kayaknya mungkin terpending juga kali ya. Karena sebenarnya kalau kita lihat teman-teman film yang lain juga ya lagi jadi gini, jadi live, Instagram live, banyak YouTube live, ya, jadi berubah jadi YouTubers malah ya. Iya, yang biasanya nggak pernah begini malah jadi begini. Berarti kan banyak waktu loh pada kayak gue banyak. Saya nggak kebayang tuh kalau misalkan benar-benar syuting film gitu. Apakah semua orang dalam film kemudian pakai masker ya? Iya, makanya it's quite strange. Karena kemarin juga ya kebetulan kita ada salah satu klien embassy gitu ya, kita harus motret vendornya, nggak enak banget sih motret pakai masker gitu kan. Jadi ya masker tuh memang nggak enak banget. Tapi maksudnya beberapa kita siasati. Jadi kita ada satu corporate video yang kita kerjain fully animasi gitu. Jadi nggak ada syuting ya. Jadi benar-benar kita arahin ke situ gitu, ada briefnya. Udah kita bikin animasi aja jadi gitu. Udah tayang. Habis itu satu kemarin ada satu udah syuting kebetulan sebelum COVID, jadi pas lagi COVID kita tinggal post jadi tayang gitu. Jadi bisa disiasatin gitu sih. Jadi dirubah ke animasi gitu ya, sehingga mungkin keterlibatan orangnya jadi lebih sedikit ya.
Ya, fully. Jadi the whole ini lah di kantor aja atau di rumah bisa di remote gitu. Tapi memang ada banyak hal yang susah dilakukan tanpa bertemu sebenarnya sih ya. Agak sulit memang, ada beberapa hal yang nggak bisa sebenarnya. Tapi ya cobalah, kita coba aja. Saya bayangin kalau misalkan mau syuting film perang gitu ya, terus orangnya nggak banyak gitu ya, gimana ya jadinya ya film perangnya? Ya, sepi ya. Jadi agak sepi deh. Ya buat teman-teman yang mau bertanya silakan bisa langsung tuliskan di live chat, nanti kita akan bahas. Mungkin kita bahas sedikit dari sisi bisnisnya gitu ya, George. Kalau Ya. dari sisi bisnis gitu, sebagai entrepreneur film gitu atau produksi film, kira-kira ada kiat-kiat apa nih lakukan selama ini nih ketika memang produksinya menjadi lebih sulit gitu ya, mungkin biayanya jangan-jangan bisa lebih tinggi, kemudian saya mungkin juga klien juga tidak terlalu apa ya istilah jor-joran lagi untuk mengeluarkan untuk iklan misalkan atau untuk company profile. Nah, gimana caranya sebagai pebisnis menyikapi ini, George? Ya sebenarnya adalah waktu yang baik untuk kita belajar lagi. Kalau saya sih ngambil waktu downtime ini untuk ya memang kita masih ada produksi, memang nggak berarti kosong kebetulan bagusnya itu. Tapi maksudnya jadi punya spare time yang lumayan untuk belajar gitu. Jadi akhirnya saya belajar lagi, saya ngambil anything I can that I need to learn gitu. Skill ini, skill itu gitu. Habis itu yang pasti buat saya sih, buat kita entrepreneur, kita harus fokus usaha kita ke keeping the good employees sih sebenarnya gitu. Jadi kalau bisa kita keep benar-benar gitu good employee-nya, kita jagain benar-benar, kita groom gitu, dan kita nggak cuma groom soal penghasilan, tapi groom dia juga untuk ningkatin ininya ningkatin skill dia juga gitu loh, kayak gitu-gitu. Jadi habis itu sebenarnya sih ya banyak sih yang kita bisa coba gitu. Cuman memang akhirnya ya kita harus berdamai dengan ini gitu. Soalnya saya juga butuh waktu tuh, kayaknya baru setelah 2 bulan setelah COVID hit Indonesia, saya baru agak berdamai gitu. Sebelumnya nggak mau terima juga gitu. Jadi harus bisa terima lah, kita terima aja. Habis itu ya paling itu hiring untuk satu production yang mainnya aja, yang penting-penting aja. Nggak bisa nggak habisnya. Orangnya harus didikitin. Habis itu memang big production akan berhenti atau berkurang sekali sampai waktu yang belum tahu kapan. Ya kita akalin aja lah. Kita coba dengan ini kita lah, resources kita gitu. Tapi ya mau gimana lagi lah, terima aja, berdamai. Oke, nah saya jadi penasaran kan tadi George sempat bilang bahwa ada banyak film yang mau masuk ke Indonesia nih sebenarnya nih. Kalau kita lihat sebenarnya kan dari jadwal film-film yang bagus mau masuk ke Indonesia, tapi kan terus kemudian banyak penundaan juga ya dari sisi launching film ya. Seberapa besar sih impact-nya gitu terhadap dunia film secara keseluruhan dari sisi COVID-19 ini? Wah ya gede sih kalau dibilang dampaknya. Kalau saya lihat ya kayaknya sih ya beberapa temen lumayan juga gitu, karena memang sebagian kru kan bisa dibilang pekerja freelance yang bekerja aktif dan menghasilkan uang kalau dia syuting gitu lah ya. Begitu nggak ada syuting di rumah, akhirnya ya beberapa terpaksa terima bantuan dari presiden itu tuh yang sembako segala gitu, which is cukup menyedihkan sih buat saya gitu. Bukannya kita bilang mereka rendah, enggak, tapi it's quite sad karena I know them personally gitu kan. Jadi nggak asik lah ini buat semuanya sebenarnya sih gitu. Kalau dari kayak sisi kayak di luar negeri gitu ya, di mana-mana teman-teman juga pada cerita gitu. Kayak beberapa produser temanku yang di Europe memang udah mulai syuting lagi, Jerman, Sweden udah syuting aktif lagi, Meksiko udah syuting, Argentina udah syuting. Kita belum nih, international flight belum ada ya kan. Karena sebagian dari kerjaan kita juga ada international job gitu, jadi ini juga langsung hilang tiba-tiba gitu kan,
nggak enak juga kan. Jadi ya gitulah, sulit lah buat semuanya sebenarnya. Kalau misalkan dari sisi nonton film sendiri nih, kira-kira kan terakhir kali tuh yang mulai banyak ke tren nih bukan cuma di dalam negeri tapi luar negeri itu adalah kembalinya lagi nonton di dalam mobil tuh ya. Bioskop apa namanya mobil gitu ya. Nah itu kira-kira trennya apakah memang akan ke sana kalau dari teman-teman di film sendiri ataukah memang itu hanya sesaat saja? Nggak tahu juga sih. Aku nggak gitu yakin itu bisa terus sih. Sebenarnya seru juga sih, kayak dulu gitu kan, nonton di Ancol dulu ya. Nah, ya apa yang drive-in gitu ya. Drive-in itu. Ya seru juga, cuman nggak tahu apakah terus sama I don't know. Mungkin itu hanya sesaat aja gitu ya kalau di rumah kayak tadi George sempat bilang kalau nonton film di Netflix misalkan atau di Prime Videos gitu kayak nggak ada ritualnya gitu ya bahwa kita pergi ke bioskop gitu ya dan seterusnya ya berbeda lah kira-kira ya. Ya dan memang sebenarnya kenyamanan nonton di bioskop yang paling benar kan, audio yang gitu, habis itu ya gitulah all the ritual. Jadi kalau dulu Asrul Sani nulis di bukunya itu sebagai apresiator film, penonton film itu ya sebagai bagian integral dari industri film itu ritual itu pergi ke situ, pergi ke bioskop itu satu ritual tersendiri yang memang menyenangkan buat afeksi kita gitu. Nah tadi George sempat bilang sempat ngomong kalau misalkan sekarang iklan udah banyak yang mungkin ke animasi seperti itu ya. Nah, apakah memang trennya sendiri dari klien seperti itu, ataukah memang itu hanya mungkin cara sesaat aja, misalkan karena kesulitan untuk bisa rekam secara langsung, George? Ya, memang sebenarnya animasi ini kan bahasa yang berbeda dari live action gitu. Live action itu kalau yang syuting orang di syuting pakai talent gitu, bahasanya beda gitu. Karena kan animasi bisa melakukan hal-hal yang sulit mungkin dilakukan di live action gitu kan. Lo tinggal gambar aja orang terbang gitu kan, jadi kelar gitu kan. Ya gitu. Jadi sebenarnya sih mediumnya berbeda gitu kalau secara esensial ilmunya gitu ya. Tapi memang jadi mungkin sebagian mengambil pilihan untuk menjadi animasi karena kondisi ini gitu. Jadi akhirnya ya udahlah kayak kemarin kita bikin salah satu klien kita ya udah jadi animasi aja full corporate-nya. Ya udah habis karena nggak bisa mau gimana gitu. Kayak gitu. Oke, kita sekarang lihat dari chat ya. Buat teman-teman yang mau bertanya silahkan tuliskan di chat. Saya lihat udah ada beberapa yang komen mungkin ini masih sepi. Oh, itu tadi pagi ya. Terus dari Yogi Surya, halo. Dari Richard, mau nonton film maksudnya. Terus siap hadir, ada absennya nggak? Wah nggak ada ya, ini soalnya bukan untuk kelas. Ini nggak ada absennya ya buat jadi terserah nih kalau mau nonton boleh gitu ya. Nah, kalau dari sisi 21 gitu ya, atau mungkin dari movie theaters gitu ya, saat ini kan masih tutup ya berarti ya, George ya? Oh, tutup. Ya. Nah, ada berita nggak kapan tuh kira-kira dibuka? Saya jadi kepikiran tuh, apakah nanti sama seperti kayak kita misalkan pergi ke mungkin ya ke ruang tunggu gitu, di sebelah nggak ada gitu ya, disilang-silang gitu, atau kira-kira mungkin nggak ya seperti itu ya buat nonton film ya? Nggak tahu, gue juga nggak ada bayangan sih sebenarnya. Kayaknya nggak tahu gimana gitu ya. Rasanya mungkin berbeda kali ya. Iyalah beda. Aneh lah. Nonton film lihat kiri lihat kanan kayaknya kosong gitu ya, nonton sendiri kayaknya beda-beda tipis sama nonton di rumah jadinya ya. Gitu. Nah, beberapa festival film besar-besar juga jadi online kan, gitu. Jadi iya mereka barengan bikin online gitu, akhirnya jadi online gitu. Jadi mau nggak mau kan tetap harus diadakan gitu. Beberapa akhirnya jadi diputuskan itu jadi online. Saya jadi penasaran gitu, mungkin nggak ya kayak bikin film gitu terus kemudian pakai Zoom gitu ya? Jadi ada satu yang dibikin sama Reza Rahadian kemarin di daerah, sementara selamanya itu menarik karena pre-produksinya lewat Zoom gitu, habis itu juga
pada syuting sendiri gitu, ngambil kamera sendiri gitu. Hmm. Kemarin juga kita sempat bikin satu kayak promotion gitu, itu juga pada syuting sendiri kita gabungin gitu. Habis itu waktu itu kalau nggak salah satu iklan Grab juga begitu. Jadi dia disiasatin sewa rumah sekaligus talentnya di situ, pakai kamera ya oke, bagus, cuman nggak pakai Alexa gitu, pakai yang ini ya gitu. Akhirnya diarahin sama direkturnya melewati ini gini. Teman-teman fotografer udah ngelakuin itu karena fotografi lebih bisa di manage, jumlah orang yang terlalu banyak. Sering banget tuh teman-teman fotografer udah ngelakuin remote production kayak gitu. Nah ini memang kita coba adaptasi gitu. Jadi sutradaranya ada di lokasi yang berbeda gitu dengan talentnya ya? Iya, di lokasi berbeda gitu. Jadi ya udah, jadi ada kamera yang operate, ada talentnya gitu. Jadi gitulah. Hasilnya nggak jelek juga. Kemarin si video klipnya Noah yang baru juga dibikinnya begitu tuh. Si Upi yang bikin. Menarik sih jadinya. Kita bisa coba tetap achieve hasil yang bagus dengan mensiasati gitulah. Karena ya sebenarnya kan secara ini kreativitas kan muncul saat keadaan terbatas ya. Jadi betul. Ya, kita coba inilah gimana gitu supaya tetap keren aja. Dan keuntungannya adalah topiknya kekinian gitu ya, cara angle-nya dan dengan pakai zoom itu kan kekinian banget. Kalau kita lihat kan kayak band aja gitu ya, konser musik pakai zoom, paduan suara pakai zoom gitu ya, graduation pakai zoom gitu, semuanya sekarang pakai zoom gitu ya. Saya jadi terpikir tuh, berarti movie juga bisa ya pakai zoom ya? Ya bisa dicoba juga, nggak tahu. Cuma paling resolusi kameranya ya nggak tahu deh. Nggak tahu, mungkin bisa kali, nggak ngerti gue. Tapi udah ada 2 tuh memang web series yang dibikin begitu. Ya menarik jadinya, lucu juga. Oke, nah kalau dari sisi higienitas gitu ya. Tadi kan sempat George bilang bahwa the whole cara kita ngambil film, kemudian cara krunya dan seterusnya itu kan berubah. Nah, tadi sempat ngomong juga soal makeup artist gitu ya, karena dia yang paling dekat dengan talent seperti itu. Nah, kira-kira seberapa kompleks sih kalau misalkan pengambilan film di era new normal ini? Karena kan mungkin mungkin mikrofon gitu ya, juga harus dibersihkan setiap kali gitu. Seperti itu juga nggak, George? Betul, jadi mikrofon itu kita gini, kan biasanya kalau untuk mic ya, clip on mic misalkan, clip on mic itu yang dinempel di orang gitu, yang satu yang kecil. Nah itu clip on mic itu disarankan agar didesignate ke satu talent tertentu, jangan pindah-pindah gitu. Kan jadi mic clip on-nya ada transmitter yang ada di talent, ada receiver yang di soundman gitu ya. Nah itu harus dirapiin. Dan memang segala disarankan misalkan laptop jangan sharing. Habis itu apalagi walkie-talkie. Walkie-talkie bisa mungkin jangan sharing. Karena kan masih biasa tuh, emang yang dikasih walkie-talkie cuman key crew aja. Cuman kadang-kadang nih lo pakai gua. Ya kan itu benar-benar jangan sharing gitu. Habis itu apalagi ya? Mic, ya itu semua sih. Itu tuh di disinfektan emang. Habis itu jadi kayak setnya tuh harus sering dibersihin gitu. Kayak gitu-gitu lah ya, ribet juga sih. Padahal jumlah krunya makin dikit tadi ya. Sementara yang dikerjain makin banyak ya. Kerjaan lebih nambah malahan ngurusin kayak gitu-gitu. Dari sisi biaya kira-kira naik atau gimana tuh George jadi ya kalau misalkan dari sisi? Sebenarnya sih ya jadinya harus ada cost yang di-designate untuk ini protokol ini ya, protokol COVID-19 ya. Protokol COVID ini kita harus ngalokasin setiap produksi cost ini gitu. Kayak ini kru yang mau berangkat nih hari Sabtu ya kan. Ya, mereka rapid test dulu Jumatnya, ya kan, itu kan cost lagi. Cost lagi, betul ya. Harus rapid test gitu kan, gitu-gitu. Jadi ya udah, habis gimana? Gitu.
Nah, boleh diceritain dikit nggak yang di Jawa Timur ini sebenarnya berarti mulainya sudah dari sebelum COVID atau memang pada saat Ya, COVID ini, George? jadi ini memang produksi yang ada beberapa outcome gitu. Habis itu outcome utamanya film dokumenter gitu. Ada sama essay foto lah gitu. Nah, harusnya kita syuting di bulan Mei kemarin. Harusnya kalau ngikutin schedule awal. Tapi ya COVID hit, kita nggak bisa berangkat. Habis itu juga the whole bulan puasa kemarin kan nggak ada transport, ya kan? Nggak ada transport, nggak ada apa. Jadi nggak bisa berangkat lah intinya gitu. Habis itu dengan berkembang segala sesuatu, akhirnya kita putuskan Sabtu ini kita bisa berangkat syuting untuk bikin itu. Jadi ya itu pun harusnya berangkat dari Jakarta rencananya kita, gitu. Harusnya 8 orang full team dari Jakarta. Akhirnya kita kerja dengan kawanku yang di Surabaya untuk kerjain ini, gitu. Karena kan Seperti susah itu juga ya kalau mau naik pesawat harus swab test gitu ya, dan lebih kompleks kalau mau lewat darat mungkin bisa kali ya kalau masih di Jawa ya, George. Darat bisa, cuman ya memang lama ya, bisa 12 jam atau berapa jam tahu kayak gitu. Jadi memang lumayan kayak gitu-gitu. Jadi dan peraturannya juga kan harus rapid test. Habis itu kalau misalnya kita syutingnya agak panjang, lebih dari 3 hari, rapid test tuh hanya valid 3 hari loh. Jadi kalau misalkan Harus balik lagi, rapid test lagi. Kalau lebih dari 3 hari syutingnya, ya kan kayak gitu-gitu kan. Sedangkan kan, Apalagi Jawa Timur masih merah tuh ya, George ya? enggak, sebenarnya Jawa Timur yang merah itu Surabayanya. Tapi Surabayanya. kalau lain enggak sih. Kayak yang kita tuju ini lagi sangat rendah, hijau sih dia. Kalau Oh hijau, oke. Oh hijau masih lebih aman lah ya. Kalau sama-sama merah tuh yang susah ya. Iya, betul. Gitu. Oke, dari Lembaga Pendidikan Generasi Brilian. Oh, masih nanya ada absennya nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada absennya yang ini. Jadi terserah ini. Oke, kita masih menunggu teman-teman kalau misalkan ada yang ingin bertanya. Jadi kalau dari sisi apa ya, mungkin kiat-kiat nih ke depan nih, George. Kira-kira kan karena ya kita semua tahu bahwa era new normal ini atau mungkin pandemi COVID-19 ini masih panjang lah ya istilahnya ke depan sana ya. Dalam arti bukan sesuatu yang bisa selesai setelah mungkin PSBB dibuka kemudian kita boleh bebas seperti itu kan. Masih panjang lah ya ke depan sana ya. Kira-kira apa nih yang harus dilakukan buat teman-teman entrepreneur nih? Tidak spesifik ke film aja sih, mungkin buat teman-teman entrepreneur yang melihat atau mendengarkan Exaloka Live kita malam ini. Ya betul, ya intinya sih kita satu harus innovate, kedua kalau memang perlu harus bikin yang baru, dan dengan ini harus coba gitu. Dan kayaknya ngobrol sama teman juga entrepreneur, zaman susah kayak gini dia cuma bilang nih, bro zaman susah kayak gini jangan pakai gengsi lagi, jadi harus dibuang tuh gengsinya. Yang biasa kita kan kadang kita bisa ngerjain gini kita kan, tapi kayaknya udah nggak bisa tuh main gengsi. Kebetulan ada salah teman yang share dan ya dengan prinsip tanpa gengsi itu malah dia dapat penghasilan yang sama bahkan lebih dibanding sebelumnya gitu. Tapi itu habis itu apa ya? Ya kita ya minimal kita harus keep good employees kita lah ya. Sayang gitu kalau mereka ini, tapi ya bisa diatur lah, kita coba gitu. Habis itu kayak apa namanya, aku ada satu poin lagi lupa tapi oh iya ya udah jangan innovate, jangan apa-apa, keep the cash lah ya, udah lu nabung aja deh. panjangin napas. Minggu lalu kita sempat ngobrol sama salah satu entrepreneur di bidang wedding gitu ya. Beliau mengatakan bahwa selama periode pandemi ini kemudian wedding nggak ada job lah istilahnya seperti itu, dia terpaksa harus beralih gitu ya ke jualan makanan gitu ya. Kira-kira itu mungkin salah satu hal yang mungkin bisa dilakukan juga ya, karena kan itu tadi bagian dari inovasi tadi ya, George, mungkin ya. Ya betul, nggak apa-apa sih kalau gitu kan, coba tahu kita emang
ini gitu, bisa menggali apa fashion lama yang terlupakan kayak atau apa gitu. Mas gue nggak ada sih, kayaknya kita harus gerak lah ya, apalagi kalau udah biasa aktif gitu tiba-tiba stuck gitu kan bisa bego juga gitu. Apalagi kayak wedding gitu kan, sebenarnya itu bisnis yang paling enak kan. Langsung book gitu kan. Enak bener tuh, cuman ya kalau udah kena gini bubar juga akhirnya, susah memang. Tapi ya harus tough lah, nggak boleh diam kita, harus tetap gerak lah. Ya kalau diam mampus juga ntar. Oke, kalau gitu terima kasih George atas waktunya George. Buat teman-teman terima kasih banyak sudah bersama selama kurang lebih 1 jam ini. Video ini masih tetap bisa dilihat, jadi setelah ini kalau misalkan teman-teman nanti ada pertanyaan tulis saja di komen di video ini, nanti George mungkin juga akan menjawab langsung di komen dari video ini. Terima kasih George, semoga lancar ke depan. Ke syutingnya juga di Jawa Timur juga supaya bisa lancar. Amin. Sama-sama bro. Oke, buat teman-teman terima kasih. Jangan lupa bahwa kita minggu depan di hari yang sama, hari Rabu malam jam 7 kita akan kembali berbincang-bincang lagi, dan topiknya minggu depan adalah tentang fashion industry gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin bisnisnya fashion atau tertarik gimana di fashion industry ini bisa menyikapi new normal, jangan lupa untuk kembali bergabung hari Rabu minggu depan di Exoloka Live. Itu saja mungkin. Terima kasih George atas waktunya. Sampai ketemu teman-teman di Exoloka Live berikutnya, dan ingat bahwa sekarang coba butuh komitmen untuk mengembangkan bisnis. Selamat malam.